Kenapa kita membutuhkan sistem peredaran darah? Tentunya untuk memastikan bahwa nutrisi dari makanan yang kita makan dan oksigen yang kita hirup dapat mencapai seluruh sel tubuh secara efektif. Namun, sebenarnya difusi juga bisa melakukan hal yang sama. Jadi, mengapa kita masih membutuhkan sistem peredaran darah? Jawabannya yaitu karena memberikan kita proses yang jauh lebih cepat. Jaringan pembuluh darah di tubuh kita sama seperti saluran air yang tersebar di seluruh lahan pertanian, sehingga semua tanaman mendapatkan akses air dan juga nutrisi. Sistem peredaran darah manusia terdiri dari darah, pembuluh darah, dan juga jantung. Katup di pembuluh darah dan jantung mencegah aliran balik darah. Hal ini memastikan bahwa darah yang dipompa oleh jantung mengalir ke satu arah saja atau searah ke seluruh tubuh. Ada beberapa jenis sistem peredaran darah. Yang pertama yaitu sistem terbuka, sistem tertutup, ganda, dan juga tunggal. Nah, bisakah kamu menebak jenis sirkulasi apa yang ada pada sistem peredaran darah manusia? Manusia memiliki tipe sistem peredaran darah tertutup dan ganda. Sistem tertutup berarti darah mengalir melalui tubuh dalam jaringan pembuluh tertutup. Tidak ada pergerakan darah ke jaringan atau bercampur dengan cairan pada jaringan. Dalam kasus sirkulasi darah ganda, kedua sistem terhubung ke jantung dan terbagi menjadi teroksigenisasi dan terdeoksigenisasi. Darah melewati jantung 2 kali dalam satu sirkulasi lengkap. Pembuluh darah terdiri dari arteri, arteriol, vena, venula, dan juga kapiler. Kalian tahu nggak sih jantung manusia itu terdiri dari 4 ruangan loh, yaitu atrium kanan, atrium kiri, ventrikel kanan, dan ventrikel kiri. Di antara atrium kanan dan kiri itu terdapat septum interatrial, dan di antara ventrikel kanan dan kiri itu terdapat septum interventrikular. Nah, atrium kanan dan ventrikel kanan itu terhubung melalui katup trikuspid, yang seperti namanya ia memiliki 3 selembaran atau daun katup. Di sisi lain, terdapat atrium kiri dan ventrikel kiri yang dihubungi melalui katup bikuspid. Nah, katup bikuspid ini itu juga sering disebut dengan katup mitral, karena kemiripannya dengan mitra 2 sisi uskup atau topi. Katup atrioventrikular itu akan terhubung dengan jaringan fibrosa yang disebut dengan chordae tendinae yang melekat pada otot papiler. Saat terjadi kontraksi dan relaksasi, otot-otot ini akan membuat katup atrioventrikular membuka dan menutup. Ada juga katup lainnya yaitu katup pembukaan batang paru dan aorta yang sering disebut dengan katup pulmonal dan katup aorta. Katup pulmonal dan katup aorta ini masing-masing berbentuk seperti bulan sabit. Nah, karena bentuknya inilah, kedua katup ini sering disebut dengan katup semilunar. Karakteristik suara ganda detak jantung itu dihasilkan selama penutupan katup jantung. Nah, ketebalan dinding pada keempat ruang jantung itu bervariasi berdasarkan dengan fungsinya. Dinding atrium lebih tipis dibandingkan dengan dinding ventrikel karena darah perlu dipompa ke ventrikel yang berdekatan. Tetapi, ventrikel kiri memiliki fungsi untuk memompa darah lebih jauh pada tekanan yang lebih tinggi. Oleh sebab itu, dinding ventrikel kiri itu lebih tebal daripada dinding ventrikel kanan. Nodus sinoatrial, nodus atrioventrikular, bundel serat, dan juga serat Purkinje ini mewakili jaringan khusus jantung, di mana serat-serat ini akan dapat dirangsang secara otomatis karena memiliki potensi untuk menghasilkan aktivitas listrik tanpa rangsangan eksternal. Nah, karena hal inilah, jantung itu dapat terus-menerus berdetak. Arteri koroner kanan. Arteri ini berasal dari kedalaman kantung-kantung pada sisi kiri dan kanan katup-katup aorta, yang mengalirkan darah ke ventrikel kanan, atrium kanan, dan nodus SA dan AF, yang mengatur irama jantung, serta untuk membantu memasok darah ke bagian tengah atau septum jantung. Arteri koroner kiri, yang berfungsi untuk memasok darah ke sisi kiri otot jantung. Arteri ini muncul dari sisi kiri pangkal aorta ascendens. Pembukaannya terletak pada dinding dilatasi aorta ascendens, tepat di atas cuspid semilunar kiri katup aorta. Curah jantung atau cardiac output, yang merupakan jumlah darah yang dipompakan oleh ventrikel ke dalam sirkulasi pulmonal dan sirkulasi sistemik dalam rentan waktu 1 menit. Curah jantung seseorang adalah volume darah yang dipompa jantung atau volume sekuncup selama 1 menit, atau frekuensi jantung. Setiap menit, ventrikel kanan memompa darah 5 liter ke paru-paru, dan 5 liter darah dipompakan ke sirkulasi sistemik. Denyut jantung. Jantung bekerja melalui mekanisme secara berulang dan berlangsung terus-menerus yang juga disebut sebagai siklus jantung, atau secara visualnya itu disebut dengan denyut jantung. Normalnya detak jantung saat berolahraga pada orang dewasa berusia 20-35 tahun adalah 95-170 kali per menit.
Nah, sementara untuk usia 35 tahun sampai 50 tahun itu berkisar 85 sampai 155 kali per menit. Selanjutnya, pada usia di atas 60 tahun, kecepatannya antara 80 sampai 130 kali per menit. Selanjutnya, indeks jantung atau cardiac index. Indeks jantung adalah pemeriksaan nilai curah jantung dibandingkan dengan ukuran pasien atau merupakan hasil bagi antara curah jantung dengan luas permukaan tubuh. Fungsi dari pengukuran indeks jantung sendiri adalah untuk mengetahui apakah jantung memompa darah dalam jumlah yang cukup dan membawa oksigen yang cukup ke sel tubuh. Katup atrioventrikular. Katup ini merupakan struktur tipis yang terdiri dari endokardium dan jaringan ikat, terletak di antara atrium dan ventrikel. Katup ini dibagi menjadi dua, yaitu katup trikuspid yang terletak di antara atrium kanan dan ventrikel kanan. Yang kedua yaitu katup mitral. Katup ini terletak di antara atrium kiri dan ventrikel kiri. Dan selanjutnya katup semilunar. Katup ini terletak di bahu, di antara ventrikel dan pembuluh yang membawa darah keluar jantung. Katup ini menutup saat ventrikel melakukan relaksasi atau diastol dan menghasilkan bunyi jantung kedua. Katup semilunar itu terdiri dari katup pulmonal yang terletak pada arteri pulmonalis yang memisahkan pembuluh ini dari ventrikel kanan. Yang kedua yaitu katup aorta terletak di antara ventrikel kiri dan aorta. Berikut adalah beberapa perbedaan utama antara arteri, vena, dan kapiler. Dinding arteri tebal, berotot, dan elastis. Dinding vena tipis, kurang berotot, dan kurang elastis. Sedangkan kapiler setebal satu sel, juga kekurangan otot dan jaringan elastis di dinding mereka. Arteri dan vena tidak dapat ditembus dan tidak memungkinkan nutrisi atau gas melewati dindingnya, hanya kapiler yang permeable. Arteri memiliki lumen yang jauh lebih kecil dibandingkan dengan vena, tetapi yang terkecil adalah lumen kapiler. Arteri terletak jauh di dalam otot. Arteri membawa darah beroksigen sehingga tampak berwarna merah. Karena darah di arteri bergerak akibat tekanan pompa jantung, kecil kemungkinan darah mengalir berbalik arah, sehingga arteri tidak memiliki katup. Vena terletak dekat permukaan tubuh. Vena tampak merah kebiruan karena membawa darah terdeoksigenisasi. Hanya vena yang memiliki katup karena membawa darah kembali ke jantung, melawan gravitasi dan dengan sedikit tekanan. Kapiler terletak di dalam semua jaringan. Seperti vena, kapiler tampak merah kebiruan karena membawa darah beroksigen dan terdeoksigenasi. Kapiler juga tidak memiliki katup karena ukurannya yang sangat kecil dan sempit. Aturan darah yang dibawa oleh pembuluh mana tidak berlaku untuk arteri pulmonalis dan vena pulmonalis. Dalam keduanya, peran dipertukarkan. Saat mengamati penampang ketiga pembuluh darah, arteri dan kapiler tampak melingkar, sedangkan vena berbentuk oval karena komposisinya masing-masing. Arteri mengangkut darah dari jantung ke organ, kemudian darah diangkut kembali dari organ ke jantung oleh vena. Lalu, apa peran arteriola dan venula? Mari kita bahas ya. Darah di arteri bergerak menjauh dari jantung dan kemudian menyimpang ke cabang-cabang yang lebih kecil membentuk arteriol. Nah, darah didistribusikan ke lapisan kapiler yang merupakan tempat pertukaran darah dengan jaringan. Kapiler kemudian mengarahkan aliran darah ke cabang vena terkecil, yaitu venula. Nah, pembuluh kecil ini mengangkut darah ke vena, lalu akhirnya kembali ke jantung. Nah, begitulah penjelasan anatomi jantung dan pembuluh darah dari kelompok 4. Sampai jumpa.